Ya seperti tahun-tahun sebelumnya semenjak meninggalnya almarhumah Vanessa, ulang tahun gala Pak Deddy selalu nggak diundang. Ini tahun kedua ya setelah Vanessa meninggal. Tahun lalu gala ulang tahun nggak diundang, tapi Deddy tetap datang pada saat itu ke rumah gala, membawa kado sama Maya, bawa kue semua. Tapi di rumah gala waktu itu sepi, jadi nggak ada orang. Ternyata pada saat itu ada acara di satu tempat dan Deddy tidak diundang. Ya artinya Deddy sih nggak kecewa. Yang penting galanya happy, galanya senang. Tahun ini pun sama, tidak diundang gitu. Jadi ya tidak berharap diundang juga sih gitu. Tapi kalau misalnya diundang Deddy datang. Ya, Mayang dan Deddy tidak berharap diundang, tapi kalau diundang datang. Kalau tahun lalu bawa hadiah, bawa kado, bawa kue, tahun ini karena sudah sudah kecewa dengan tahun yang lalu, datang nggak ketemu gala. Ini hari ini tahun ini Deddy nggak datang ke rumah, jadi nggak ke rumahnya gala. Terus Mayang ada hubungan kontak dengan perawatnya gala, jadi kado untuk gala dikirim via Grab. Send gitu ya. Ya, jadi sudah dikirim. Mayang itu kirim membelikan kado buat gala The Hero ya, Spiderman lengkap semua sama sepatu sama topengnya. Tapi diterima di sana, terus gala bikin VT, terima kasih Onti Mayang kadonya gitu. Ya senang juga sih, berarti udah diterima. Ya mereka juga bikin video untuk Mayang, itu ada di statusnya Mayang, dia bikin video. Nah tapi ada satu hadiah buat Gala Sky yang belum dikasih karena Onti Mayang pengen ngasih langsung, itu berupa gitar yang di necknya itu ada nama Gala. Sampai sekarang belum dikasih gitu. Jadi pengen ketemu dulu baru dikasih. Tuh, karena Mayang pengen Ontinya pengen Gala tuh inget dikasih gitar, agar Gala bukan hanya sukses di pendidikan formalnya, tapi harapan Onti dan Dedinya Gala juga punya bakat di luar pendidikan formalnya, entah itu musik, entah itu olahraga. Tapi karena Mayang itu senang musik dan bisa gitar, jadi dia pilihkan gitar. Semoga aja Gala ini ada bakat di bidang musik, di bidang seni. Ya kita nggak tahu ya, apa dia suka gitar, apa drum atau bass atau keyboard, kita nggak tahu. Nanti baru kelihatan tuh bakatnya setelah nanti dia udah SD mungkin. Jadi belum dikasih itunya gitarnya. Itu sih. Jadi tahun ini sedih, ya, kecewa, tapi tidak berharap diundang. Kalau diundang Deddy datang. Nah tapi waktu Mayang atau Deddy gitu ya kemarin kirimin hadiah untuk gala itu yang lewat online tadi, itu di hari ketika gala ulang tahun atau setelahnya, misalnya after beberapa hari setelahnya? Enggak, hari itu juga. Kalau nggak salah beda sehari deh. Beda sehari, kan ulang tahunnya waktu itu hari Minggu ya. Kayaknya hari itu juga deh. Lupa, nggak jauh beda hari itu juga atau Seninnya sampai di sana itu di rumahnya Gala. Oke. Jadi kalau menurut Deddy sendiri kira-kira kenapa sih kenapa gitu, maksudnya ini kan sebenarnya mungkin memang ada masalah di masa lalu gitu ya, tapi sampai saat ini tuh bahkan buat ketemu aja masih susah gitu. Nah ini apakah karena Haji Faisal belum bisa memaafkan Deddy atau gimana kok menurut Deddy sendiri? Ya nggak tahu ya. Ya tanya aja sama Pak Faisalnya gitu ya. Kalau Deddy sih melihat katanya harus ada yang diklarifikasi dari statement Deddy dulu ya, yang membuat mereka tidak terima dan mungkin sakit hati. Nah kalau kita bicara berita, judul berita atau berita itu kan belum tentu ada kebenarannya gitu kan. Statement Deddy itu belum ada tentu kebenarannya. Jadi bisa aja dipotong-potong, ditambah-tambahin gitu. Deddy sih udah 20 tahun di dunia entertain ya, udah tahu gitu berita-berita yang hoax, berita benar atau enggak. Tapi kan keluarga sana kan baru masuk di dunia entertain ini baru gitu kan. Jadi membaca berita dan menerima beritanya tuh dengan
bulat-bulat gitu ya, nggak konfirmasi dulu. Tetapi kalau misalnya dibilang sakit hati ya Dedi, di pihak Dedi dan keluarga Dedi juga ada hal-hal yang statement dari keluarga sana yang membuat Dedi sakit hati. Tapi kalau Dedi karena di dunia entertain nggak akan percaya statement itu karena bisa aja dipotong atau ditambah-tambahin. Nah kalau keluarga sana kan berbeda gitu. Nah artinya begini, artinya ini ada miskomunikasi. Miskomunikasi itu memang harus ada di pertemuan. Nah sekarang gimana kita mau ketemu kalau di sana aja keras kepala gitu kan? Harusnya menurunkan ego ya demi gala gitu. Kalau Dedi sih bagi Dedi, kalau kita lagi nyetir mobil, kalau kita ngeliat spion terus nih, ya ngeliat spion terus mobil itu akan nabrak. Analoginya keluarga sana melihat ke belakang terus itu nggak akan selesai. Lebih baik fokus ke depan. Kita lihat Gala ini kan tidak mengerti kakek keluarga dari papanya dan keluarga dari miminya ribut. Dia tuh anak kecil, taunya dia punya keluarga, di keluarga pipinya, papinya, dan keluarga maminya gitu. Dia nggak tahu, anak kecil tuh nggak tahu, dia masih kecil gitu. Nah makanya yang tua-tua ini gitu nurunkan ego demi Gala gitu. Jadi kalau misalnya memang ada statement Dedi yang kemarin itu yang membuat dia sakit hati, Dedi juga ada. Kalau Dedi mau keluarkan antara lain ya, dia dulu waktu menikahkan Vanessa dengan Bibi, tidak ada tuh datang ke rumah Dedi untuk meminta lamaran, yaitu selayaknya orang mau menikah tuh tidak ada. Itu aja udah membuat Dedi sakit hati, belum yang lain-lain. Nah itu kebenaran, itu bukannya berita hoax, karena itu memang benar. Menikah tidak ada proses lamaran, tidak ada proses meminta, tidak ada proses keluarga sana datang ke Dedi, itu tidak ada. Bayangkan anak Dedi dianggap apa gitu, harga diri keluarga kita itu seperti diinjak-injak. Itu bukan hoax gitu, dan itu yang harus diklarifikasi juga. Jadi sama sebenarnya, mereka mau klarifikasi, Dedi juga mau klarifikasi. Nah kalau sama-sama keras kan kesian kan. Nah kita mau menghapus itu semua enggak? Kalau dari Pak Haji Faisal mau menghapus apa yang ada di belakang, ya Dedi juga akan menghapus apa yang ada di belakang kemarin demi Gala gitu. Itu aja kan. Tapi kalau Dedi sih sudah menurunkan ego ya, tapi kan pihak sana kalau mau ketemu Gala harus menjelaskan, harus klarifikasi ya ini apaan, jadi nggak akan selesai gitu kan. Itu aja sih kalau Dedi sih demi Gala harusnya kita sebagai orang tua itu sudah ya lebih baik kita menurunkan ego. Gala semakin besar, tumbuh kembangnya kasihan, dia hanya tahu hanya satu sisi keluarga, padahal dia punya keluarga dari mamanya yang tidak dia kenal sampai saat ini, yang dia tidak tahu. Bahkan satu saat nanti dia pun ketemu mungkin asing bagi dia. Misalnya ketemu nih nanti nih, mungkin asing nih siapa gitu. Karena masih kecil banget, belum mengerti gitu. Nanti mungkin udah di SD kali ya, kelas 2, kelas 3 baru dia mengerti. Ini kan baru TK gitu. Ya tapi paling tidak kita sudah datang, dia paling tidak minimal sudah ingat onti Maya ada Dedinya. Walaupun pada saat itu masih asing, masih stranger buat dia gitu. Tapi mudah-mudahan Gala bisa mengingat gitu. Tapi kalau menurut Dedi, effort dari Dedi udah sebesar itu kah gitu untuk baikan sama Pak Haji, atau dari Pak Haji sebenarnya sempat buka pintu atau mau nurunin ego juga untuk Dedi? Kan tadi Dedi udah bilang nggak ada, kan tadi udah dijelasin. Nah, jawab pertanyaan itu kan udah dijawab tadi. Nggak ada istilah yang baikan, nggak ada. Sebenarnya bukan istilah baikan ya, mediasi kali lebih enaknya gitu. Kalau baikan kan sebenarnya jadi bermusuhan gitu ya. Kalau Dedi sih tidak bilang bermusuhan, jadi ada miskomunikasi yang harus dimediasi. Mungkin pertanyaan dari media seperti itu, adakah mediasi ya? Mediasi belum ada gitu dari pihak sana maupun dari pihak Dedi. Hanya ada statement-statement yang seperti itu aja. Dedi kalau ketemu Maya, kalau ketemu Gala harus ada izin, harus ada ini, harus ada persyaratan yang tertentu gitu. Yang menurut Dedi itu nggak elok gitu. Karena dia kan cucu Dedi. Kenapa harus ada persyaratan itu? Kalau ada persyaratan itu dan syaratnya harus menjelaskan statement Dedi, dan dia juga harus menjelaskan statement dia dulu ya, kenapa menikah
tidak ada lamaran ke Dedi, ya kan? Sebagai orang tua, Dedi merasa kok seperti ini gitu. Dedi punya anak perempuan, selayaknya kita sebagai budaya Indonesia, ya harusnya kan ada lamaran. Ini tidak ada lamaran, tiba-tiba di KUA menikah dan sebagainya. Ya itu kan. Jadi boleh penegasan sedikit aja, mungkin persyaratan yang menurut Dedi kayak kurang banget nih, kayaknya apa sih gitu? Persyaratannya apa sih Dedi? Nggak tahu, nggak, ya kalau itu persyaratannya kan datang dari sana, jangan dari Dedi. Nggak tahu Dedi persyaratannya apa. Jadi dari media tanya ke sana persyaratannya apa. Tadi Dedi bilang sih kemarin di PPA salah satu stasiun TV menyatakan persyaratannya harus mengklarifikasi yang tadi itu, mengklarifikasi statement-statement Dedi yang dulu. Itu persyaratannya. Nah kalau itu berarti dia juga punya kan statement-statement yang tidak berkenan di Dedi. Dia juga harus pihak sana juga harus mengklarifikasi itu. Salah satunya ya itu dia tadi, kenapa menikah dengan kenapa mau menikahkan anaknya dengan Vanessa, tidak ada lamaran, proses lamaran, tidak ada proses datang, kulon nuwun, assalamualaikum, meminta, itu tidak ada. Tapi Dedi sih nggak mempermasalahkan itu. Kalau dia ingin tadi dibilang ingin menjelaskan statement Dedi dulu, ya dia juga harus menjelaskan statement dia. Tapi kalau media tanya sama Dedi, itu bukan dari Dedi, tanya ke mereka apa syaratnya gitu. Dedi nggak tahu gitu. Tapi yang dia bilang sih itu. Gitu. Tapi kan itu kan masalah kecil ya, itu masalah ego dia nggak berpikir, warga sana nggak berpikir ini Gala tumbuh kembangnya seperti apa. Kan kasihan dia nggak punya dia nggak punya informasi tentang keluarga dari mamahnya. Nah si kakeknya kan egonya masih tahan, nggak mau menurunkan egonya demi Gala gitu. Oke deh, nggak apa-apa ego gitu, yang penting Gala bisa ketemu gitu. Itu yang sangat disayangkan sebagai orang tua, apalagi statusnya sebagai Pak Haji. Makanya dia nggak mau ngomong Haji Faisal, jadi ngomongnya Pak Faisal aja. Karena kalau sebagai haji dia harusnya mengerti rukun Islam, mengerti agama, mengerti harusnya Gala bisa bertemu dengan keluarga mamanya. Oke, Dedi, kabarnya nih ya, yang boleh ketemu ini cuma Mayang. Nah, tapi sebenarnya gimana Dedi? Bener cuma Mayang aja? Katanya begitu. Kalau cuma Mayang, monggo aja, nggak apa-apa. Dedi sudah bilang sama Mayang, kakak, kalau kakak mau ketemu sama adik, sama Gala, karena Dedi katanya tidak boleh dulu bertemu, silakan ya Mayang kalau mau ketemu. Tapi Mayang nggak mau juga. Nggak elok lah Dedi gitu. Kenapa harus aku? Akan aku aja gitu. Aku sih maunya sama Dedi. Kalau Mayang sih katanya sudah dibuka pintunya, kalau mau datang aja. Tapi Dedi udah bilang kalau mau datang aja. Tanpa Dedi nggak apa-apa. Mungkin kamu mau menyerahkan gitarnya, mau ngasih gitarnya ke Gala. Tapi Mayangnya nggak mau. Tetap dia maunya sama Dedi gitu. Jangan hanya Mayang aja. Berarti so far Mayang belum sempat jenguk sendiri, bukan berkunjung sendirian gitu belum ya? Jadi dari belum. Tapi Dedi sudah membuka pembicaraan dengan Mayang, kalau mau ketemu silakan aja gitu. Nanti diantar mungkin sama dari pihak keluarga, mungkin ada di sini ada teman Dedi, mungkin ada Bunda Tessa Mariska yang bisa nganter, mungkin berdua sana. Jadi untuk saat ini Mayangnya yang belum mau untuk ke sana karena Dedinya masih ditahan. Dia maunya sama Dedi bareng. Baiklah kalau gitu, satu lagi Dedi mungkin pesan gitu kali ya, kalau bisa ngomong sama Haji Faisal, ada nggak sih yang bisa diomongin dari Dedi sendiri? Nggak ada, nggak ada sih. Cuman tadi dari wawancara dari kita tadi itu sebenarnya kalau misalnya keluarga sana menonton, ya itu udah salah satu ungkapan Dedi. Gitu. Nggak ada pesan apa-apa sih. Yang penting yang tadi dari bilang aja, gitu. Kita sebagai orang tua menurunkan ego ya demi Gala. Gitu. Tumbuh kembang Gala itu akan terus berkembang gitu. Dia nggak akan menunggu kita berdamai atau kita ada mediasi. Yang dia tahu dia punya keluarga dari keluarga mamahnya Vanessa Angel dan keluarga papanya Bibi. Dia nggak tahu gitu. Jadi kita sebagai orang tua ya, kalau kita sama-sama punya statement yang kurang baik di belakang, kita sama-sama juga gitu. Mau sampai kapan gitu. Jadi jangan egois juga gitu. Jangan egois meminta penjelasan statement Dedi yang dulu yang pernah Dedi ungkapkan. Mungkin waktu itu kita sama-sama panas.
waktu itu mungkin kita sama-sama lagi kesal, lagi marah. Tapi kan sampai kapan seperti itu? Kalau Dedi sudah mau merendahkan ego Dedi, tinggal di sana aja gitu. Kalau misalnya di sana ngundang kan Dedi datang, tapi kan ada syarat-syarat tertentu yang harus Dedi lakukan. Dia bilang harus mengklarifikasi. Ya kalau kayak gitu, ya Dedi juga minta klarifikasi gitu, mengenai pernikahan almarhum Bibi dan Vanessa dulu, ya, kenapa tidak ada proses pernikahan, proses meminta sebagaimana layaknya budaya Indonesia sebelum melakukan pernikahan kan ada perjumpaan antara pihak keluarga pria dan pihak keluarga wanita, ya dari Bibi, dari Pak Faisal itu nggak ada pernah seperti itu. Jadi kalau misalnya mau disampaikan nggak ada sih, yang nggak ada disampaikan. Yang penting adalah pikirkan tumbuh kembangnya Gala. Dia ini punya auntinya Mayang, ya, darah daging Dedi juga yang harus ketemu. Makanya dari awal dulu kan Dedi pengen hak asuh bersama, bukan hak asuh tunggal, tapi hak asuh bersama. Nah itu yang akhirnya deadlock nggak ketemu, dan akhirnya kita menjadi ribut di media, huru-hara dan sebagainya. Akhirnya ya seperti ini yang dampaknya yang terkena adalah Gala, kasihan ya gitu. Dan bukan hanya Gala, kalau kita bisa melihat almarhum Vanessa di atas juga pasti menangis, ya, pasti menangis melihat dedinya atau ontinya nggak bisa menjenguk atau bertemu dengan Gala. Itu pasti almarhumah pasti sedih gitu kan. Itu yang harusnya dipikirkan lah sama keluarga sana. Jangan berpikir hanya egonya aja yang dia utamakan gitu. Utamakan Gala. Lihat almarhum pasti juga di atas tidak tenang ya. Sebelum mungkin Gala bisa bertemu dengan Dedi dan Mayang, bisa bermain, mungkin baru dia di atas tenang. Jadi yakin Vanessa di atas belum tenang gitu, karena 2 hari sebelum hari ulang tahun Gala juga Mayang didatangi di dalam mimpi sama Vanessa, dan mimpinya itu pesannya 2 hari sebelum ulang tahun Gala, Vanessa itu pakai baju putih, wajahnya sedih, terus pesan ke auntinya, ke Mayang, tengok Gala, tengok Gala 2 hari sebelumnya, tengokin Gala ya deh. Ada latar tempatnya nggak ada di tempatnya di mana gitu yang Mayang, mimpi Mayang? Iya nggak tahu, pokoknya Mayang tuh dalam mimpinya ya kayak baju putih gitu, terus kayak ada sinar-sinarnya, bayang-bayang aja pesennya itu. Nah makanya setelah 2 hari dimimpikan, besoknya Mayang langsung pergi ke mall beli hadiah buat Gala, tapi ya tetap belum bisa bertemu, kan kesian gitu kan. Nah ini kita yang sudah ada, yang masih ada di dunia seperti ini bertengkar, yang di atas sana kan juga melihat gitu ya, melihat apalagi Vanessa itu kan mamahnya gitu ya, Dedi kakeknya, Mayang auntinya, kok kenapa nggak bisa bertemu gitu, kasihan itu aja sih. Ya semoga aja hanya masyarakat bisa menilai, dan waktu yang akan nanti membuktikan dan berbicara nanti ke depannya seperti apa. Dedi juga nggak tahu gitu ya. Ya semoga sih nanti ada jalan keluar yang terbaik antara keluarga Faisal dan keluarga Dedi untuk bisa bertemu dengan Gala. Oke, izin satu lagi Dedi, dari Dedi kira-kira mau lebih kuat nggak sih mendorong Mayang buat udah kamu sendiri aja ke sana gitu? Maksudnya, sudah beberapa kali sudah Mayangnya nggak mau, tetap Mayangnya nggak mau. Sudah Mayangnya nggak mau, tapi mungkin nggak tahu ya, nanti kalau misalnya Dedi selalu bilang mungkin dia akhirnya mau, ya udah nanti ke sana sendiri gitu, atau Dedi antar sampai depan rumah, nanti Mayang bisa masuk ke rumah ya. Ya mudah-mudahan doain aja yang terbaik untuk Dedi dan Mayang dan Gala. Semoga ya Gala kan ulang tahun kemarin diucapkan selamat ulang tahun untuk Gala. Semoga Gala sehat, semoga Gala semakin pintar, bisa menjadi anak dan cucu yang bisa dibanggakan oleh keluarga besar. Dan Dedi yakin Gala di sana sehat-sehat aja, baik-baik aja, dan sudah mulai sekolah. Dedi juga sering melihat Gala di media sosial. Ya satu saat Gala nanti akan bisa ketemu dengan Dedi dan Onti, kita bisa
jalan-jalan, kita bisa quality time sama-sama. Ya sekian tahun kita nggak bertemu, mungkin kita bisa ziarah sama-sama nanti ke makam papi dan mami, ziarah ke makam nenek, Mama Lucy, ya itu udah Dedi catet kalau misalnya nanti udah bisa bertemu dengan Gala, kita mau ngapain aja. Oke Gala, selamat ulang tahun, happy birthday, panjang umur, dan semoga Gala pinter ngajinya, pinter di sekolahnya, nanti kalau ketemu Onti bisa diajarin main gitar. Oke Gala.